Halo teman-teman, jadi di sini saya mau bahas tentang seberapa mahal sih biaya hidup yang ada di Morowali Utara. Jadi kebetulan saya sekarang stay di Morowali Utara dan di sini saya sudah mengumpulkan data-data tentang situasi dan juga keadaan serta bagaimana sih biaya hidup. Apakah di sini lebih mahal atau lebih murah dibanding di daerah Bahodopi sana alias di Morowali. Oke, buat kalian semua yang bekerja di PT IMIP, nah sedikit aku mau bahas dulu ya. Jadi teman-teman yang sudah pernah resign di PT IMIP mungkin sekitar 1 tahun yang lalu atau bahkan 3 bulan yang lalu, jadi itu sekarang portalnya itu bisa didaftar ulang lagi ya. Kalau memang kalian resign secara baik-baik ya. Dan ada juga yang bertanya, Bang, kalau misalkan sudah tidak lanjut kontrak berapa bulan lagi bisa mendaftar kembali di PT IMIP. Oke, itu nanti kita bahas. Jadi yang itu di next video ya. Tapi yang saya bahas kali ini adalah berapa biaya atau seberapa mahalkah perbandingan biaya di Morowali Utara dan juga di Morowali. Ya khususnya ini nih, ya antara kehidupan karyawan di PT IMIP dan juga kehidupan karyawan di PT GNI atau di NN. Ini menarik guys ya. Oke, jadi sebelum lanjut teman-teman jangan lupa subscribe bila kalian baru mampir di channel ini, dan bila kalian sudah subscribe terima kasih atas dukungan dan supportnya, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar selalu berikan kalian notifikasi ketika ada video terbaru dari saya. Oke ya, jadi saya mau bahas dulu kehidupan di Bahodopi ya. Selama saya 2 tahun di Bahodopi ya, dibandingkan dengan gaji dan kehidupan ya atau biaya hidup di Morowali, menurut aku itu ya tidak sebanding ya, tidak sebanding, tidak setara, tidak seimbang lah. Jadi gaji yang apalagi kalau misalnya karyawan kru biasa itu mendapatkan upah gaji sekitar 5 atau sampai 6 jutaan dengan dibandingkan dengan kehidupan kos-kosan per bulannya itu sekitar 1 juta atau bahkan 1,5 juta, menurut aku itu tidak cukup ya, apalagi kalau yang sudah berkeluarga, ada yang cicil mobil, ada yang cicil motor, atau bahkan masih ada tanggungan lainnya seperti mungkin menyekolahkan saudaranya, adiknya atau kakaknya gitu. Dan belum lagi untuk biaya hidup makanan yang ada di Morowali itu agak lebih mahal sedikit. Nah, ini kalau misalnya harga gasnya itu mungkin perbandingan perbedaan 1.000 2.000 itu kali banyak. Kali berapa item itu juga cukup lumayan mahal ya. Dan lagi-lagi kalau misalkan kalian sistem bond ya atau ambil-ambil di warung, bayar setiap habis gajian, tanpa sadar kalian bengkak ya. Jadi kenapa? Karena kalau harga cash dengan harga bond itu berbeda, mungkin berbeda 3.000, 4.000 atau 5.000 per itemnya. Jadi teman-teman saya sarankan buat yang kehidupan anak kos-kosan itu ya, yang mungkin sendiri-sendiri itu lebih bisa memperhitungkan, lebih bisa menghemat sedikit pembiayaanmu ya. Karena apalagi kalau misalnya kamu kos sendiri itu biaya 1,2 juta, 1,5 juta dengan upah gaji sekitar 5 sampai 6 juta, itu kurasa itu sangat ya, masih jadi lubang tutup lubang lah. Menurut aku itu sangat tidak cukup ya, tidak cukup. Tapi ya buat kalian yang mungkin tidak ada tanggungan, tidak ada cicilan, itu mungkin cukup-cukup aja ya. Ya, artinya kalian itu sudah berusaha menghemat mungkin. Nah, itu kehidupan di sana. Karena setiap warung, setiap toko itu harganya itu berbeda-beda ya. Mulai dari misalnya sembako ataupun kebutuhan-kebutuhan rumah tangga lainnya itu berbeda-beda. Ada berbeda 1.000, ada berbeda 2.000. Jadi pandai-pandailah kalian mencari mana yang layak, mana tempat toko atau warung yang mungkin kalian bisa berlangganan secara instan ya, apa maksudnya berlangganan selalu setiap bulannya ya. Oke, jadi kalau menurut aku dengan upah gaji sekitar 6 jutaan itu kalau di bawah 20 sana sampai Labotan sekarang itu sangat tidak cukup ya. Nah, kenapa? Sebabnya banyak yang resign, banyak yang mungkin keluar atau nggak betah di daerah sana, di bawah Dopi ataupun di Morowali sana, itu karena mungkin ya mereka terhimpit dengan keadaan
ya mereka terbeban, mereka mungkin tidak sanggup dengan biaya hidup yang menurut aku sangat mahal ya. Oke, dan sebenarnya sih kalau harga-harga sembako dan juga lain-lainnya sih ya ada juga yang masih masih dengan harga normal, namun sekitar 70% itu penjualan lebih mahal. Oke. Nah, menurut aku tidak sebanding. Nah, bagaimanakah dengan kehidupan di Morowali Utara? Contohnya bagi karyawan-karyawan yang ada di PT GNI dan NNI dan juga PT SMA, PT Bumanik dan juga di Hilcon. Dan jadi di sini hanya beberapa perusahaan, ya mungkin banyak sih perusahaan-perusahaan kecil, namun semuanya itu kembali ya. Jadi sebagaimana bisanya kalian menyanggupi kehidupan di Morowali Utara dengan upah gaji kalian. Oke, seberapa sih upah gaji UMK-nya di Morowali Utara? Oke, kurang lebih ya beda-beda, mungkin 10.000 20.000 yang ada di Morowali juga ya. Jadi tahu sendirilah kalian ya. Kalian pasti tahu sendirilah, apalagi kalau misalnya kalian karyawan pasti tahu sendirilah berapa UMK-nya. Nah, UMK-nya setiap bulannya atau gaji upah kalian di karya di perusahaan itu mungkin main-main 5 6 jutaan, 7 jutaan juga. Tapi kehidupan di sini juga sudah mulai meningkat. Ya, kalau mungkin dari harga-harga masih sembako sih masih tidak terlalu melonjak ya, masih harga-harga kalau saya bandingkan masih harga di selatan ya, harga-harga masih pasaran, masih harga tidak terlalu melambung juga, tidak semahal yang ada di Morowali sana ya. Jadi karena saya sendiri di sini merasakan, saya sendiri menjalani di sini seberapakah biaya makanan atau mungkin belanja-belanja sembako di Morowali Utara ini. Ya ada juga sih yang mempermainkan harga ya. Ada yang mungkin beda 1.000 2.000, tapi tidak banyak, mungkin ya karena di sini mungkin masih terlalu kecil, tidak sebesar di kawasan PT IMI, karyawannya terlalu banyak ya. Jadi mungkin masyarakatnya atau yang berdagang di situ mempergunakan kesempatan untuk menaikkan mungkin harga dari penjualannya. Tapi berbeda di sini, masih untuk saat ini masih belum mahal lah. Dan bagaimana biaya kos-kosan di Morowali Utara ya kurang lebih juga sih sudah mulai dia mengejar setara dengan kehidupan di bawah rupiah. Permanen ada yang 1 juta, 1,5 juta, 1,2 juta, bahkan ada juga yang 1,3 juta, dan sudah tidak ada permanen di bawah 1 juta. Bahkan di sini sebagian juga yang bukan permanen alias bangunan kayu itu harganya sudah mulai kepala 1.000 ya, alias 1 juta. Jadi pandai-pandailah, bijak-bijaklah kalian mencari mana kos-kosan yang layak, yang sesuai dengan harga. Karena di sini juga banyak orang-orang yang memiliki usaha di kos-kosan itu berambisi terlalu mempergunakan kesempatan. Contohnya kayak beberapa bulan yang lalu sempat digemparkan ya kalang kabut sebagian karyawan-karyawan yang berdomisili di daerah Bunta lantaran adanya banjir. Jadi mereka kalang kabut berhamburan mencari kos-kosan yang mungkin jauh dari jangkauan banjir. Nah, akhirnya disitulah kesempatan banyak orang-orang yang menaikkan harga kos-kosannya dari 700, 800 menjadi 1.000 dan 1.200-an. Ya, rata-rata begitu. Oke, jadi kalian juga pandai-pandai lah ya mengatur kehidupan atau mengatur keuangan kalian yang bekerja di PT GNI dan NNI ya. Tidak banyak juga sih berapalah gaji kalian, dan kalian tahu sendiri berapa UMK di sini, berapa biaya yang kalian keluarkan, dan juga bagaimana kalian bisa mengimbangi ya gaji kalian dan juga pengeluaran kalian. Oke, aku rasa kalau misalkan kalian belum paham mengerti dengan apa yang saya bahas, kalian bisa komen di video ini atau mungkin kalian bisa DM saya melalui Instagram saya. Instagram saya ada di sini atau di deskripsi juga saya sudah tetapkan.
Oke, jadi buat teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah mampir di channel ini. Ya kalau misalkan saya memiliki ucapan atau kata-kata yang salah atau mungkin salah memberikan informasi, mohon dikoreksi. Ini hanyalah sebagian dari pemikiran saya atau apa yang saya dapatkan di sini. Ya, karena saya sendiri mengatakan begini karena saya berada di Morowali. Oh iya, ada sedikit yang mungkin terlewat ya. Kalau misalkan di sini di Morowali Utara itu ada sebagian barang-barang keluarga atau barang-barang rumah tangga atau sembako yang mungkin naik harganya, tetapi mungkin di segi di apa di eh, barang-barang yang lain itu ada juga yang masih standar, ada juga yang ya mungkin lebih murah lah ya. Jadi itu aja, semoga ini bisa menjadikan sebagai referensi buat kalian sebelum datang ke Morowali. Ingat, ke Morowali ini susah gampang ya, tanpa kalian punya skill, tanpa modal, jangan coba-coba datang di Morowali. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like bila kalian suka, dan share bila perlu. Oke, see you next video. Saya Jaka Basten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.